Kerja di bidang apa Kak kalau boleh tahu Kak? Eh, aku di bidang IT, Oh, QA, oh. ya, Quality, ya, quality quality. assurance. Paling nge-gym, crossfit, Oke. sama ya yang pasti kolam. Kalau Gini, dulu tuh awal mulai itu 2017 akhir. Itu gara-garanya juga gara-gara ke Labuan Bajo mau nyari, mau ngejar mantan nggak bisa. Terus oke. terus pulang ke Jakarta, waktu itu denger di radio, waktu itu ada LFD, ada Kaichan sama Kak Jason, lagi di radio, terus denger, coba kontak, ya terus ngambil course. Ceritanya gimana tuh? Kok bisa tahu-tahu ikut kompetisi? Kelas pertama kali, IDAK, 2018 kompetisi uh, ya? iya IDAK yang punyanya Mike Tom, APC, Oh iya 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 iya. ya Itu itu dulu tuh. 24 itu ya? Langsung Bukan. belum? Oh, gimana gimana? Oh, pertama kali ikut itu DNF-nya berapa Oh, tuh? dari nafsunya dulu berapa ya? 5 50. Lu kaca nggak ya? Kan Wah, 50 ternyata putar balik deh, 75 mungkin ya dulu. Eh, ternyata 50 mungkin? ternyata Nggak Kak ingat. Vito dulunya manusia biasa juga ya Kak ya. Betul Dulunya sekali. manusia biasa ternyata. Kalau sekarang kan belut air ya Kak ya. Nah, Ya, itu gimana tuh progres. mulainya? Eh, apa dicemplungin juga kah atau gimana mulai ikut kompetisi berarti? Jadi kalau mau ngikuti runutannya tuh 2018 kan ikut IDAK karena dulu waktu di LFD itu ada Kaichan, ada Nanda, ada ya pasti ada Kaichan itu sih. Kaichan kan dulu paling jago lah di salah satu yang di atlet di Indonesia. Terus Zaman itu ya. Iya. ya eh, keracunan ikut latihan 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 diprogres sama Kaichan juga. Terus ya untungnya sih waktu 2018 tuh bisa dapet juara newcomers juga, juara tiga umum. Ya karena diprogres latihan juga sih. Oh, keren Terus habis keren itu keren. habis itu nggak ikut kompetisi, pandemi juga kan, terus baru 2022 ikut lagi. Ikut lagi berarti yang FS wah, FS, MFC ya 2002 di masih Malang berarti ya? enggak waktu itu Nade. di Makassar. Oh, Ah, di mana? Makassar. Oh, Makassar. Makassar betul. Jadi Itu sempat kompetisi, vakum, terus comeback stronger NR. ya Yes. untungnya begitu. Ah, luar biasa, luar biasa. Terus eh di setiap latihan, di setiap kompetisi itu Hmm? ada nggak sih eh, pengalaman yang paling berkesan di antara ketiganya berarti ya? 3 kali NR itu pengalamannya yang Atau paling berkesan. atau kompetisi yang lain juga nggak apa-apa Kak, yang nggak Hmm, ngambil NR atau yang apapun yang paling terkesan. Apapun. Iya. Oh, 12. ya. Hmm. 18 kan ikut kompetisi pertama kali tuh, itu berkesan banget sih. Ngerasain Hmm, vibe-nya. Terus waktu vakum, latihan latihan latihan, terus kayaknya seru lagi nih, kompetisi lagi nih. Ya lanjut lagi di 2022. 2022 setelah setelah pandemi betul. Emang udah kepikiran mau join lagi, terus waktu itu pertama kali di tahun itu cuma ada MSC doang yang Kak Cupe adain. Ya, terus join, hmm, itu juga ada drama juga. Untung oke. mungkin nggak tahu ya, waktu itu anak drama, terus ada emosinya juga, terus jadinya Oke. asal ngegas, malah dapet. Nggak nyangka sih kalau yang dari awal-awal itu 2022 ya. Terus Dua. 2023 itu sebelumnya kan sempet dipecahin sama Aldo dulu tuh DNF Oke. 130 berapa kalau nggak salah. Terus waktu Jakarta Free Dive Competition mau nyoba nyusul, mungkin terlalu set apa set set goalnya, bukan set goal sih, ekspektasinya terlalu aku tinggiin lah, maksa banget tuh. Terus LMC dari situ terus
aku tahu nih, oh yang harus aku koreksi apa. Nah, waktu itu 2023 juga ada FSPC. Nah, waktu FSPC 2023 tuh itu berhasil mecahin 141 pertama. Terus nyobain lagi 2024 ya terakhir ya, kalau nggak salah. Iya, 2024. Desember ya? Iya, yang sama kalian. Influence pertama kali mungkin Kaican yang menginfluence bahwa free theft tuh ya DNF, semacam gitulah. Nah, terus Menggunakan tambahan ya. iya. Terus ya untuk di latihan pertama kali 2022 minta koreksi sama Koaji. Koaji kan atlet renang juga, maksudnya minta koreksi dari Koaji. Terus untuk kompetisi berikutnya sih aku sama Kak Mike. Menu latihannya itu sadis juga sih, tapi bermanfaat yang pasti. Kaican bilang DNF itu enak karena kamu nggak perlu bawa alat-alat nih, kasarannya gitu kan. Nah, terus Ngomong nggak usah alat, beratnya banyak banget. iya sih. Terus Terus kalau ya Koaje karena basicnya atlet juga dan pelatih, ya itu apa namanya bisa bantu ngoreksi. Untuk sama Kak Mek tuh suka apa ya, kayak ada ilmu-ilmu baru lah yang dia pelajari juga. Nah, enak serunya tuh karena bisa bertukar pikiran aja sih secara teknik, terus ya secara mana yang bagus, mana yang kurang cocok untuk latihan semacam gitu. Jadi untuk diskusi itu aku cocok sama Kak Mek sih di situ menurutku. Terus Novins tuh tinggal kesannya badan doang, pemberat udah bisa lah kamu latihan gitu. Terus untuk secara badan pun juga bagus, maksudnya kamu dapat bagian uppermu juga akan ganti kebentuk, bagian lowermu juga akan kebentuk, jadi ya dapat benefit langsung lumayan. iya, setuju. Dan yang paling penting tuh di Novins itu kita belajar gliding itu yang nggak ada di disiplin kolam yang lain. Jadi di gliding itu belajar apa namanya streamline dan sebagainya macam. Kalau menurut gue kalau bisa Novins tuh yang lain jadi lebih mudah sih. Ini aku kalau Peto mau nambahin silakan gitu. Kayak menurutku ya nggak sih? Menurutku juga sama, bener sih. Kayak buat ngerasain streamline paling gampang tuh emang pakai Novins. Maksudnya nggak usah pakai Vins dulu aja, kamu udah dapetin yang kamu rasain soal gliding. Terus body positionmu juga lebih tahu kan, kaki gimana, postur badanmu gimana. Lebih simpel aja sih sebetulnya Novins. Free dive itu kan ada banyak disiplin ya, nggak cuma Novins ya. Static, ada dynamic, ada free immersion, ada constant dan lain sebagainya. Pendapat kita sendiri dari masing-masing disiplin di free dive itu persepsinya kita gimana, terus kelebihannya gimana, terus kekurangan atau gimana gitu, boleh diceritain nggak? Berdasarkan kita aja sih. Oke, kalau menurutku ya kembali lagi pool sama laut itu bedanya satu butuh equalize, satu butuh semacam endurance. Tapi